الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم Innalladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang beriman. Walladzina hajaru, orang-orang yang hijrah. Wajahadu, orang-orang yang berjihad. Fi sabilillah, ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Tiga amalan inilah yang membuat seseorang mendapatkan rahmat Allah. Orang yang beriman tidak perlu lagi ditanyakan. Iman adalah kuncinya seseorang untuk mendapatkan rahmat Allah. Orang beramal soleh, banyak amalannya, tapi tidak beriman, tidak diterima oleh Allah. Orang berpuasa, tapi tidak beriman, cuma dapat haus dan lapar. Yang pertama modalnya adalah iman. Yang kedua, siapa lagi yang dirahmati oleh Allah? Adalah orang-orang yang berhijrah. Dalam ayat ini yang dimaksud orang berhijrah adalah kaum muhajirin, yakni Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Mereka berhijrah. Apa sih hijrah itu? Hijrah itu adalah berpindah. Ada sesuatu yang mereka tinggalkan. Dalam hal ini adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka mengorbankan orang-orang yang dicintainya di Mekah. Mereka meninggalkan sanak keluarganya di Mekah, anak-anaknya yang belum mau beriman, orang tuanya yang belum mau beriman. Mereka tinggalkan untuk berhijrah di jalan Allah. Kemudian yang terakhir adalah berjihad. Berjihad bukan hanya berperang, walaupun dalam ayat ini dimaksud adalah orang yang berjihad adalah orang yang berperang pada masa itu. Tapi semua yang kita lakukan karena Allah, mencari nafkah, memberi nafkah untuk keluarga kita, itu semua disebut dengan jihad. Jihad yang apa? Jihad fi sabilillah, hanya di jalan Allah. Dari ketiga amalan ini, bukanlah ini yang membuat kita masuk surga. Betul. Jangan kira amalan inilah yang membuat kita masuk surga, tapi apa itu? Adalah rahmat Allah, ridhonya Allah, ridhonya Allah, kasih sayangnya Allah. Wallahu ghafurur rahim. Masya Allah. Terus kalau kita lihat, kalau kita lihat tiga-ketiganya ini dari iman, hijrah dan juga jihad, ini adalah salah satu tiga-tiganya adalah pengorbanan kita kepada Allah sebenarnya ya. Apa yang kita lakukan itu sebenarnya kita ya tadi kembali lagi seperti apa yang Ustaz katakan adalah lillah, karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Beriman karena ada pacar, karena ada istri, karena ada mertua, salah ya kan? Kalau karena Allah, insya Allah mendapatkan ridhonya. Hijrah juga. Pas putus keluar agama Islam. Nauzubillah, itu yang berbahaya tuh. Nih, Ustaz Syam tadi udah menjelaskan semuanya nih tentang hijrah atau rahmat Allah yang kita harapkan itu seperti apa. Di antaranya beriman, berhijrah dan juga berjihad. Jadi kita lanjutkan lagi nih Pak Ustadz nih. Kalau kita berbicara tentang caranya memulai untuk berubah menjadi yang lebih baik, mungkin Ustaz Syam terlebih dahulu sedikit, silakan. Boleh saya lanjut lagi? Boleh. Boleh. Orang yang mau berhijrah, mereka akan berubah. Berubah dari apa? Berarti mereka ada yang mau ditinggalkan daripada hijrah tersebut. Mereka ingin meninggalkan sesuatu, berarti harus ada daftar yang ditinggalkan dan yang akan diraih. Apa itu yang ditinggalkan? Adalah contoh, saya kasih contoh misalnya alkohol, khamar ya, khamar, rokok, mau ditinggalkan.
Contoh. Dan yang ingin diraih adalah misalnya rajin sholat, ini mereka harus dulu meninggalkan ini supaya bisa disebut berhijrah. Intinya adalah mengapa mereka melakukan ini. Mereka harus memikirkan kembali mengapa mereka melakukan hal-hal ini. Contoh, seorang pemuda, mereka melakukan ini karena banyaknya waktu luang. Kita harus mencari akar masalah. Kita harus melihat, oh saya terlalu banyak waktu untuk khamar, melakukan hal yang tidak baik. Akhirnya saya meminum khamar, misalnya narkoba. Artinya adalah kita harus mencari akar masalahnya dengan menyibukkan diri. Akhirnya kita rajin sholat. Tidak selalu hal-hal yang positif itu, tidak selalu adalah hal-hal yang menyangkut agama, tidak juga. Tapi dengan menyibukkan diri, tidak membuang-buang waktu, akhirnya kita meninggalkan dulu, barulah akhirnya kita pindah ke hal-hal yang... Ini yang tadi saya mau tanyakan kepada Pak Ustadz, disangkutkan lagi dengan bagaimana jika seseorang itu berubah karena mengejar ambisi pribadi, Pak Ustadz. Mohon izin waktunya, silakan. Membicarakan tentang berubah karena mengejar ambisi pribadi. Mohon maaf kepada semua orang yang lagi nonton, termasuk saya, termasuk yang ada di sini. Semua pasti punya target. Semua pasti punya target. Semua pasti punya cita-cita. Semua pasti punya harapan, dan semuanya itu disatukan menjadi satu doa. Makanya kalau kita simak doa akhir tahun, doa akhir tahun itu membahas tentang apa? Tentang dosa yang sudah dilakukan, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Kemudian ada keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik di dalam doa akhir tahun tersebut. Tapi ketika kita membaca doa awal tahun, maka ada dua yang kita lihat di garis bawahi dalam doa awal tahun tersebut. Apa itu? Doa awal tahun itu adalah apa? Yang pertama adalah supaya kita terlindung dari setan dan bala tentaranya. Kemudian yang kedua, harapan untuk tersibukkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu mudah-mudahan kita disibukkan. Ambisi itu penting. Kita boleh berencana, punya cita-cita, punya target, punya harapan. Kenapa tidak? Itu jauh lebih bagus. Orang berhijrah untuk apa? Karena di situ ada usaha. Saya hijrah dari Makassar ke Jakarta. Itu hijrah juga kan? Tapi hijrahnya apa? Supaya jauh lebih baik, dakwanya lebih luas. Dulu saya tuh dakwanya dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah. Itu dari satu acara ke acara yang satu. Iya, bisa jadi pagi, siang, sore, malam. Bisa jadi satu hari 8 acara kan? Tapi di sini lebih enak. Satu kali saja ceramah ditonton satu Indonesia. Itu hijrah jauh lebih. Tapi kalau Anda berpindah, ya Allah, jauh lebih buruk. Itu nggak bagus. Usahakan ambisi itu tidak ada masalah. Aku mau targetnya tahun depan. Sebelum umur saya 40 tahun, saya sudah haji. Red. Itu janji seorang teman saya, namanya Padli. Alhamdulillah kesampaian kan? Amin. Semua yang kamu targetkan, sehingga Allah tidak akan mengecewakan kamu. Apa salahnya kata malaikat? Apa sih? Malas banget ini manusia berdoa. Mintalah, nanti kami yang ngaminkan. Apa salahnya kau meminta? Sebenarnya semuanya ini sudah diatur rencana yang terbaik buat kita. Takdir itu sudah ada, tinggal kita menjalani takdir itu. Kan takdir itu kan dirahasiakan supaya kita jadi baik. Amin. Apanya baik? Sangkanya baik. Makanya tidak ada takdir yang menjerumuskan dalam keburukan, karena Allah memiliki rencana yang terbaik buat kita. Maka ambisi kita untuk jauh lebih baik itu bagus. Apalagi dunia ini diliputi oleh 3: harta, tahta, wanita. Tuh 2, 3 harta, Tahta, wanita. tuh 2, 3 Harta, tahta, wanita. Kadang-kala orang jadikan ukuran kesuksesan itu dari harta. Iya. Udah berapa mobilnya? Ya. Udah berapa rumahnya? Udah berapa ininya? Itu kan begitu.
Yang kedua, ukuran kesuksesan orang karena jabatannya. Di mana kerja dia? Oh, kerjanya bagus, menghidupkan yang mati. Apa? Tukang perbaiki jam. Servis jam. Servis jam itu kan kita. Apa pekerjaannya? Wah, pekerjaannya luar biasa. Kerjanya di kantor gubernur. Wow, luar biasa. Tukang bersih sih. Dia masalah. Jamaah. Oh jamaah. Pekerjaan itu luar biasa baiknya. Semua pekerjaan bagus sepanjang kita bisa bertanggung jawab. Dan yang ketiga, pasti orang akan bertanya, sudah menikah nggak? Kayak tadi yang ibu bilang, berapa istrinya katanya? Enak aja. Tadi ibu itu ngomongnya gitu. Ya bu, Ibu ini harus bertanggung jawab. tahu kata ibu. Ini ibu, jangan Ibu bertanya, gitu. Istri, tadi berapa istri? Alhamdulillah satu aja Pak Ustadz, cukup. Tanya aku dong. Ustadz istrinya berapa? Bukan istri, wanita dalam hidupku. Oh. Tahu nggak? Ada berapa wanita dalam hidupku? Ada berapa? Ada 4. Kok banyak amat? Iya dong. Istriku, anak-anakku 3. Oh iya. Perempuan, kan? Ya Allah. Ustadz kita ngobrol-ngobrol dulu nih Ustadz Sam sini sebentar sama Cinta. Cinta Penelope udah duduk aja. Iya, siapa juga mau diri. Iya makanya kan lagi Dia lagi sakit. nggak enak badan. Lagi enak badan. Kalau kita berbicara tentang hijrah, ini sekarang kan Cinta Penelope ini katanya juga lagi hijrah nih ya kan? Hijrah dari Jakarta menuju ke Bali. Karena banyak orang yang nanyain, kenapa sih cerai? Kenapa sih cerai gitu? Bener ya? Bener. Kenapa sih kok pilihnya ke Bali? Nggak ke Madinah gitu, Mekah gitu ya? Kejauhan ya? Kejauhan tinggal di sana. Oh gitu. Di Bali karena emang aku punya usaha di sana. Oh ada usaha. Iya. Dan kedua tuh emang mau ninggalin dunia entertain dulu sementara karena capek dengar omongan orang. Kenapa sih baru nikah udah cerai aja gitu. Kalau di Bali kan banyak bule yang nggak tahu siapa aku. Jadi mereka nggak bertanya gitu. Jadi ya paling nggak hati aku tenang lah. Jadi semakin banyak orang bertanya, semakin keingetan dan semakin sakit gitu. Jadi supaya nggak sakit, lebih memilih konsen di sana. Alasannya tuh kalau salah satunya itu yang ada usaha di sana, yang kedua juga banyak orang yang tidak mengenal cinta seperti apa gitu, atau mungkin hanya cuma melihat aja, ini nggak tahu Cinta Penelope, jadi nggak banyak pertanyaan-pertanyaan yang aneh, jadi lebih mempercepat penyembuhan ya. Benar. Penyembuhan hati. Oh jadi semua ada alasannya, alhamdulillah. Ya, rata-rata manusia kan begitu. Harusnya kalau ada orang lagi berduka dihibur. Betul. Kalau ada kematian kan takziah. Ini dihibur. Masya Allah. Bukan saya tanya. Pak Ustadz, Ih. tapi aku nggak sedih. Bagus. Aku nggak sedih karena Lawan menurut itu. aku. Tapi Iya. bahaya juga loh. Kenapa? Kalau orang ada masalah terus tidak menangis. Nangis malah. Makan hati. Keluarkan aja. Nggak apa-apa. Kemana lagi ke situ? Saya kalau denger kayak gitu saya pengen nyamperin aja bawa dia Ustaz. Nggak, karena gini Pak Iya. Ustadz, mungkin bisa aku tambahin sedikit. Alasan perceraian aku tuh mungkin karena saya terlalu sayang. Jadi kalau jadi suami bisa kehilangan, saya jadikan keluarga. Oh ya Allah. Nih Pak Ustadz, sebentar nanti kita lanjutin lagi bincang-bincang kita dengan Cinta Penelope. Ini buat jamaah yang ada di rumah tadi yang mau bertanya boleh telepon juga ke 7918770 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 7918711. Karena setelah ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu kisah teladan yang akan disampaikan oleh Ustazah Oki. Tetap di Islam itu indah. Jamaah.